Baik, selamat pagi Pak, selamat siang dan selamat malam. Izin saya di sini Arnold Sagen akan menyelesaikan tugas saya terkait dengan materi bisnis internasional yang mana mereview 15 artikel. Di sini saya akan mereview 15 artikel yang mengenai tentang bisnis internasional. Baik, yang pertama sekali itu adalah artikel mengenai analisis budaya organisasi pada bisnis internasional perusahaan Alibaba. Menulis di sini sudah ada identifikasinya juga dan diterbitkan. Langsung saja pada ringkasan artikelnya. Untuk latar belakang masalah dari artikel ini adalah Alibaba sebagai perusahaan global menghadapi perbedaan budaya di berbagai negara. Nah, perbedaan nilai praktik bisnis itu mempengaruhi manajemen dan komunikasi organisasi, sehingga diperlukan pemahaman budaya untuk mendukung keberhasilan bisnis internasional. Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif melalui studi pustaka atau literatur review saja. Dan yang kedua adalah analisis menggunakan teori budaya Hochschild and Trompenaars. Nah, hasil dari artikel ini adalah Alibaba menerapkan struktur organisasi yang kompleks yang mendukung adaptasi budaya di lingkungan global. Yang kedua adalah analisis berdasarkan dimensi Hochschild mendukung dominasi budaya Tiongkok, namun juga pengakuan nilai budaya lain di tempat organisasi Alibaba. Yang ketiga adalah Alibaba mampu mengintegrasikan nilai, norma, dan praktik budaya dari berbagai negara sebagai aset strategis untuk pertumbuhan global dan inovasi. Yang berikutnya adalah analisis dimensi Trompenaars mengungkapkan bahwa bagaimana Alibaba beroperasi dalam konteks perbedaan budaya antar negara. Tetapi ditemukan keterbatasan di artikel ini yaitu bersifat studi pustaka saja, tanpa adanya data empiris primer dari observasi dan wawancara. Fokus analisis hanya pada teori budaya tanpa adanya uji empiris di dalam perusahaan secara langsung. Dan tidak ada menunjukkan dampak numerik ataupun evaluasi kuantitatif terhadap kinerja organisasi. Kesimpulan dari artikel ini yang saya ambil adalah budaya organisasi perlu disusun sebagai fleksibilitas dalam mengakomodasi keberagaman budaya internasional. Alibaba berhasil mengelola keragaman nilai budaya untuk mendukung inovasi, komunikasi, dan pertumbuhan global, dan integrasi budaya dalam um, menjadi keunggulan komparatif dalam bisnis internasional yang kompleks. Nah, relevansi dalam fenomena dan teori untuk fenomena saat ini globalisasi bisnis semakin menuntut perusahaan multinasional mengelola perbedaan budaya secara efektif. Sedangkan kaitannya dengan teori bisnis dari artikel ini, kita lihat dari teori dimensi budaya Hochschild, itu menjelaskan pengaruh nilai budaya nasional terhadap perilaku organisasi dan praktik manajemen. Dengan teori dimensi budaya Trompenaars itu menekankan pentingnya memahami perbedaan nilai dan budaya dalam interaksi bisnis internasional, dan teori keunggulan kompetitif global ini menjelaskan mengenai perusahaan yang mampu memanfaatkan keragaman budaya berpotensi lebih lincah menghadapi dinamika pasar global. Oke, kita masuk ke artikel yang kedua atau artikel berikutnya, itu adalah upaya hukum menyelesaikan sengketa transaksi bisnis internasional. Dalam artikel ini kita temukan bahwa latar belakang masalahnya itu dibagi, yaitu yang pertama itu garis besarnya adalah globalisasi dan transaksi lintas negara. Ini dalam artikel dijelaskan mengenai volume dan kompleksitas perdagangan internasional itu meningkat tajam dan menambah potensi sengketa karena adanya efek globalisasi ini dan adanya pengaruh perbedaan sistem hukum yang di mana konflik aturan antar negara itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak kontrak, dan sumber singkatannya itu adalah baik seperti prestasi, taksir kontrak berbeda, dan pelanggaran perjanjian sering terjadi menjadi akar masalah dari perjanjian internasional di sini. Nah, untuk selanjutnya adalah kebutuhan mekanisme yang dimana diperlukan metode penyelesaian yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum efektif. Ya, intinya itu semakin berkembangnya perdagangan internasional itu, tantangan hukum itu akan semakin kompleks. Nah, metode penelitian dalam artikel ini adalah penelitian ini bersifat normatif atau doktrinal dengan langkah utama itu mengkaji perundang-undangan, menganalisis literatur dan jurisprudensi, dan melakukan pendekatan konseptual terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Yang fokusnya ini adalah mekanisme penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum bisnis internasional. Nah,
Hasil dari penelitian ini yang saya dapat itu yang pertama adanya litigasi atau negosiasi, mediasi, konsilasi, dan arbitrase yang menjadi jalur yang lebih adaptif untuk bisnis internasional. Dan litigasi ini adalah penyelesaian melalui pengadilan nasional. Kadang itu diperlukan, tapi kurang ilegal atau maaf kurang ideal untuk sengketa lintas negara. Dan yang ketiga itu ada arbitrasi atau pilihan unggul, yaitu langkah ini adalah lebih fleksibel, relatif cepat, dan menjaga kerahasiaan bisnis dibanding dengan litigasi publik. Nah, keterbatasan dari penelitian ini karena menggunakan pendekatan normatif, maka dominan teori dan minim bukti empiris. Keterbatasan perbandingan sistem hukum antar negara sangat secara mendalam juga terbatas dan belum mengeksplorasi digital dispute resolution atau ODR secara komprehensif. Nah, implikasinya mungkin temuan kuat sebagai landasan teoritis perlu dilakukan penelitian lapangan ataupun studi komparatif lebih lanjut sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik. Nah, kesimpulannya itu potensi sengketa itu akan meningkat karena adanya perdagangan internasional yang berkembang, maka potensi sengketa akan semakin meningkat. Tantangan hukum dan jurisprudensi itu akan sulit karena perbedaan sistem hukum merupakan hambatan utama dalam penyelesaian yang sifat dan pasti di antar negara, dan ADR direkomendasikan itu alternatif seperti arbitrase, mediasi, dan negosiasi mungkin menjadi uh, langkah yang tepat jika adanya terjadinya sengketa di perjanjian atau perdagangan internasional. Harmonisasi hukum juga di sini perlu upaya harmonisasi aturan internasional untuk menciptakan kepastian stabilitas perdagangan di lingkungan perdagangan internasional. Nah, intinya itu adalah penyelesaian sengketa yang efisien dan adaptif itu menjadikan kunci keberlangsungan dari bisnis internasional. Selanjutnya, untuk fenomena relevansi dan juga fenomena dan teori, untuk fenomena saat ini meningkatnya e-commerce lintas negara, digitalisasi perdagangan dan kontrak internasional itu akan menjadikan uh, hukum terhadap bisnis internasional ini akan lebih kompleks. Nah, untuk dari teori-teori itu, mungkin di sini ada teori harmonisasi hukum, itu kebutuhan penyelarasan aturan, teori ADR yaitu ADR unggul yang praktik karena efisiensi waktu, biaya, dan juga fleksibilitas hukum, dan prinsip kebebasan berkontrak di sini itu para pihak dapat memilih hukum dan forum yang dianggap paling sesuai, namun tetap membutuhkan kepastian hukum lintas jurisprudensi. Atau bisa kita simpulkan adalah artikel relevan ini dengan dinamika perdagangan global modern mendorong solusi hukum yang responsif terhadap teknologi dan praktik bisnis internasional. Oke, kita lanjut ke artikel yang ketiga, yaitu peran bahasa Indonesia dalam mendukung fungsi manajemen. Latar belakangnya dan permasalahan adalah adanya tekanan komunikasi, yang dimana bisnis modern menuntut komunikasi yang efektif, cepat, dan terstruktur, dan fungsi manajemen di sini dituntut yaitu untuk perencanaan, pengorganisasian, pengarangan, dan pengendalian yang bergantung pada kejelasan bahasa, dan pernyataan kuncinya itu adalah bagaimana bahasa Indonesia bisa atau mendukung efektivitas fungsi manajerial di era modern. Atau bisa kita katakan inti masalahnya itu adalah kebutuhan akan bahasa formal yang konsisten agar keputusan organisasi dan pelaporan dapat berjalan tanpa. Nah, metode utama di sini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi pustaka. Hasilnya itu bahasa Indonesia itu meningkatkan efektivitas komunikasi manajerial dan mengurangi miskomunikasi. Manfaatnya itu akan memperkuat budaya organisasi dan akuntansi laporan dan transparansi keputusan. Catatannya yang bisa kita ambil di artikel ini yaitu istilah asing itu meningkat, namun peran bahasa Indonesia itu harus tetap sentral dan konteks dalam domestik. Nah, keterbatasan dari artikel ini menurut saya studinya tidak menggunakan data empiris lapangan dan fokus pada konteks domestik. Implikasi budaya internasional menurut saya perlu dijadikan sebagai acuan sehingga menghasilkan nilai ataupun hasil dari artikel ini akan lebih baik lagi. Kesimpulannya ada beberapa bagian saya buat yaitu kekuatan bahasa sebagai alat manajerial yaitu bahasa Indonesia meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan kecepatan pengambilan keputusan dalam presisi pelaporannya. Kejelasan berbahasa itu mengurangi ambiguitas dalam pelaporan kerja, keterkaitan dengan global atau bisnis internasional yaitu meskipun globalisasi
menambah istilah asing, penguasaan bahasa lokal itu perlu, di mana akan memperkuat kompetensi organisasi di pasar domestik dan mendukung adaptasi lintas budaya. Kaitannya dengan teori internasional itu, yaitu yang pertama adalah komunikasi organisasi internasional, yaitu sebagai bahasa sebagai faktor koordinasi, manajemen lintas budaya itu sebagai bahasa menjembatani perbedaan, kompetensi global itu sebagai penguasaan bahasa meningkatkan daya asing, daya saing. Eh, Selanjutnya ada artikel mengenai arbitrasi dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional. Hal ini mungkin agak berhubungan dengan artikel sebelumnya. Nah, latar belakangnya itu adalah masalah utamanya globalisasi akan menambah transaksi lintas negara, sehingga perbedaan hukum atau yurisdiksi memicu sengketa ataupun litigasi nasional sebagai lambat atau semakin lambat, mahal dan susah dieksekusi lintas batas. Nah, tujuan dari artikel ini yaitu mengevaluasi efektivitas dari arbitrasi internasional sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis internasional. Nah, metodenya yaitu pendekatan yuris normatif seperti analisis peraturan, literasi hukum, dan fokus pada pilihan hukum dan forum dalam kontak internasional. Nah, temuan utama atau hasilnya itu adalah arbitrase menjadi pilihan utama dalam sengketa bisnis internasional, yang dimana bersifat final dan meningkatkan dan mengikat sehingga memberikan kepastian hukum bagi pelakunya dan menjaga kerahasiaan dan memberikan netralisasi bagi para pihak, fleksibilitas dan umumnya lebih efisien dibandingkan dengan litigasi nasional. Untuk keterbatasannya itu seperti studi bersifat normatif tanpa data empiris dan kurang membahas pelaksanaan putusan antar negara. Nah, untuk kesimpulannya di sini yang saya dapat yaitu ada tiga. Ada efektivitas yaitu arbitrase itu terbukti efisiensi, efektif dan fleksibilitas dan netralisasi mendukung penyelesaian sengketa nasional lintas negara ataupun sengketa komersial. Yang berikutnya ada referensi fenomena itu sejalan dengan peningkatan perdagangan saat ini dan kompleksitas dalam kontrak internasional yang menuntut mekanisme penyelesaian cepat dan netral, maka arbitrasi sangat diperlukan. Dan hubungan dengan teori, di sini akan mendukung teori ADR seperti artikel sebelumnya yang dimana itu adalah harmonisasi hukum internasional dan prinsip otonomi para pihak dan antar kontrak. Untuk artikel selanjutnya adalah strategi dan tantangan ekspor dalam kasus resep Chow ke Malaysia. Nah, di sini diterbitkan uh, oleh jurnal PENG yaitu Jurnal Ekonomi dan Manajemen. Untuk latar belakang dan metode ekspor UMKM, yang pertama itu adalah UMKM Indonesia itu berpotensi besar untuk ekspor bahan olahan makanan. Malaysia dalam artikel ini dipilih karena kedekatan geografis dan kesamaan selera. Hambatan termasuk regulasi keamanan pangan, sertifikasi halal, persaingan lokal, dan fluktualisasi atau fluktuasi nilai tukar. Nah, metode dalam artikel ini yang saya lihat adalah studi kualitatif deskriptif, studi pustaka, dan analisis kasus produk resep Chow sebagai resep representasi UMKM. Nah, hasil dan rekomendasi keterbatasan ini, yang pertama itu adalah adaptasi produk, yaitu kesesuaian kemasan, label, dan sertifikasi halal sesuai dengan standar Malaysia. Dan yang selanjutnya adalah di sini ada membahas tentang digital marketing yang di mana memanfaatkan e-commerce lintas negara dan strategi digital untuk memperluas jangkauan konsumen. Ada juga pemanfaatan jaringan distribusi yang di mana bekerja sama dengan distributor lokal untuk mempermudah akses pasar dan kepatuhan regulasi. Nah, tantangan utama di sini saya lihat adalah regulasi yang ketat, biaya ekspor tinggi, persaingan global dan hambatan non-tarif. Keterbatasan dalam penelitian ini menurut saya tidak adanya data empiris langsung dan analisis hanya pada satu produk dan negara. Mungkin bisa ditambahkan dengan produk lainnya juga. Nah, kesimpulan dan relevansi dengan teori itu yang saya lihat di sini adalah kesimpulannya adalah keberhasilan ekspor itu ditentukan oleh adaptasi produk dan kepatuhan regulasi dan juga digitalisasi dan jaringan distribusi. Nah, selanjutnya relevansi dengan fenomena tren digitalisasi dan integrasi ASEAN yang saat ini menurut saya akan membuka peluang, namun standar internasional
standar internasionalnya itu akan semakin ketat. Kaitannya dengan teori yaitu yang ada pertama adalah keunggulan komparatif, di mana produk berbasis pertanian itu sebagai keunggulan ekspor, dan strategi internasional itu yang dimana adaptasi produk dan penetrasi pasar. Hambatan non tarif di sini yaitu sertifikat halal dan standarisasi keamanan pangan sebagai penentunya. Nah, selanjutnya artikel mengenai pengaruh kebijakan ekonomi hijau terhadap inovasi bisnis berkelanjutan di sektor manufaktur. Nah, latar belakang dan metodenya, latar belakang atau masalah intinya itu adalah perubahan iklim itu akan mempercepat adaptasi ekonomi hijau. Sektor manufaktur perlu inovasi untuk mengurangi dampak lingkungan. Dan juga perlunya analisis bagaimana kebijakan mempengaruhi inovasi bisnis. Nah, untuk metodenya di sini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu melakukan uji studi pustaka, tinjauan jurnal akademik, melihat laporan pemerintah dan publikasi distribusi atau instruksi untuk merangkai bukti konseptual dan kebijakan. Untuk temuan utama atau hasilnya itu, yaitu adalah inovasi produk, yang dimana kebijakan akan mendorong desain produk yang hemat energi dan menggunakan bahan terbarukan untuk mengurangi jejak karbon produk. Yang selanjutnya ada inovasi proses, yang dimana itu adalah penerapan teknologi proses hemat energi, siklus tertutup dan optimalisasi produksi, ini dimana tujuannya untuk menurunkan limbah dan biaya operasional. Peran kebijakan di sini adalah gabungan antara regulasi ataupun standar dan insentif ekonomi, baik berupa subsidi, pajak hijau, yang dimana di sini terbukti lebih efisien ataupun efektif untuk mendorong investasi hijau. Nah, diferensiasi skalanya, perusahaan besar itu umumnya lebih siap beradaptasi terhadap hal ini dibandingkan dengan UMKM, karena mungkin kita tahu bahwa modal dalam ekonomi hijau ini atau kapasitas R&D dan akses ke pembiayaan hijau itu ada besar modalnya. Catatan keterbatasan di sini yang saya tahu ataupun saya lihat di artikel ini mungkin masih karena masih bersifat literatur atau tidak adanya data lapangan itu, dan juga fokus terbatas pada manufaktur, sedikit analisis perbandingan antar negara. Mungkin bisa dilihat perbandingan pada negara-negara lainnya juga. Nah, untuk kesimpulannya itu ada beberapa, yaitu adalah kebijakan ekonomi hijau bila dirancang dengan kombinasi regulasi dan insentif, maka di sini akan mendorong inovasi yang meningkatkan efisiensi, mengurangi dampak lingkungan, dan memperkuat posisi pasar pada perusahaan manufaktur. Yang di mana di sini daya saing global di sini merupakan salah satu inovasi yang berkelanjutan, yang di mana akan meningkatkan daya saing internasional melalui efisiensi biaya dan regulasi hijau. Untuk artikel selanjutnya adalah peran kerjasama internasional dalam mendukung investasi PT Unilever Indonesia Tbk di Vietnam. Di sini terbitkan oleh Universitas Mercu Buana. Nah, latar belakang dan metodenya, ringkasan latar belakang yang saya ringkas yaitu PT Unilever Tbk menerapkan strategi ekspansi di ASEAN, termasuk Vietnam. Keputusan investasi dipengaruhi oleh hubungan bilateral antara negara-negara kebijakan ASEAN dan iklim investasi asing dengan tantangan regulasi, perbedaan budaya, serta persaingan pasar yang memerlukan adaptasi. Nah, untuk metode penelitian di sini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu analisis pustaka, kajian regulasi ASEAN, studi kebijakan investasi, dan strategi perusahaan yang menjadikan fokus pada dampak kerja bilateral terhadap keputusan FDI. Nah, untuk hasil dari artikel ini, ada saya lihat yaitu stabilisasi regulasi, yang dimana kerjasama regional itu akan membantu menyelaraskan aturan dan mengurangi resiko regulasi bagi investor. Transfer teknologi dan kapasitas di sini yaitu menjelaskan tentang investasi mendorong alih teknologi, peningkatan kualitas produk, dan efisiensi produksi di pasar tujuan. Selanjutnya adaptasi produk dan pemasaran, yang dimana di sini adalah keberhasilan itu akan tergantung pada penyesuaian produk dan strategi pemasaran sesuai dengan preferensi lokal. Untuk keterbatasan pada artikel ini adalah tidak adanya data primer ataupun studi lapangan. Analisis masih bersifat konseptual dan kualitatif, sehingga kurangnya bukti kuantitatif membatasi generalisasi pada artikel ini. Untuk kesimpulan utama di sini, kerjasama internasional itu ternyata meningkatkan stabilitas regulasi, akses pasar, dan mendukung integrasi pada mempermudah investasi PT Unilever Indonesia di Vietnam. Nah, untuk
relevansi saat ini, peningkatan FDI di ASEAN dan penguatan integrasi regional itu akan memperbesar peluang ekspansi perusahaan multinasional. Ini mana jika kita kaitkan dengan teori, dan menurut artikel pada teori FDI, yaitu stabilitas dan insentif ini pada negara tujuan itu akan mempengaruhi aliran investasi. Teori internasionalisasi itu ekspansi untuk akses pasar dan efisiensi biaya. Untuk teori integrisasi regionalnya itu adalah kerjasama kawasan meningkatkan daya saing dan memfasilitasi transfer teknologi. Nah, untuk rekomendasinya adalah penelitian lanjutan dengan data primer dan analisis kualitatif untuk mengukur dampak dari spesifikasi kerjasama bilateral terhadap kinerja investasi. Untuk artikel selanjutnya itu adalah mengelola strategi global. Mengelola strategi global dalam menuju terciptanya keunggulan bersaing perusahaan dalam bisnis internasional. Untuk latar belakang dalam artikel ini, yaitu persaingan global itu akan semakin kompleks karena adanya globalisasi. Perusahaan harus memiliki strategi global untuk menciptakan keunggulan bersaing, dan perbedaan industri budaya pasar akan membuat strategi tidak bisa disamaratakan. Untuk metodenya ada studi pusaka berupa kajian teoritis dan analisis literatur strategi global dan manajemen internasional. Nah, untuk hasil dari artikel ini tidak ada tidak ada satu strategi global tunggal yang cocok untuk semua industri. Strategi harus sesuai dengan karakteristik industri dan kondisi pasar global. Yang kedua, menerapkan strategi global yang efektif bersama jaringan internasional dapat meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Yang berikutnya adalah kolaborasi budaya dan adaptasi diperlukan antar budaya penting untuk kemitraan internasional yang sukses. Tapi saya menemukan keterbatasan di sini, yaitu berfokus pada artikel teoritis tanpa adanya data empiris, sama seperti artikel sebelumnya. Dari perusahaan nyata di berbagai negara, kurang memberikan contoh studi kasus yang konkret pada praktis bisnis internasional, dan juga tidak mengevaluasi dampak teknologi digital terbaru dan strategi global. Nah, untuk kesimpulannya di sini saya ada beberapa, yaitu ternyata keunggulan bersaing di bisnis internasional itu tidak dapat dicapai melalui satu strategi unggul. Perusahaan harus mampu menyelesaikan strategi global dengan karakter industri, kondisi pasar, dan lingkungan budaya. Untuk keberhasilan global ditentukan oleh kemampuan integrasi strategi, adaptasi lokal, serta pengelolaan jaringan internasional. Untuk relevansi dengan untuk fenomena saat ini adalah digitalisasi dan e-commerce memperluas persaingan lintas negara. Perusahaan menghadapi tekanan untuk melakukan standarisasi global sekaligus adaptasi lokal. Dan selanjutnya adalah perubahan geopolitik ternyata itu akan menuntut fleksibilitas strategi. Kalau kita kaitkan dengan teori bisnis internasional, dalam artikel ini ada teori strategi global yang dimana menjelaskan pentingnya keseimbangan antara efisiensi global dan adaptasi pasar lokal. Ada juga teori keunggulan kompetitif, yaitu perusahaan unggul jika mampu memanfaatkan sumber daya yang unik dan kapabilitas internal secara global. Dan ada juga teori manajemen lintas budaya, yaitu keberhasilan bisnis internasional itu bergantung pada kemampuan mengelola perbedaan budaya dalam organisasi dan kemitraan global. Artikel selanjutnya adalah pengaruh perdagangan internasional terhadap pertumbuhan Indonesia. Nah, untuk latar belakangnya adalah perdagangan internasional ini meningkat pesat di era globalisasi. Yang berikutnya ekspor impor Indonesia itu kita tahu adalah terus berkembang. Yang berikutnya perlu dianalisis apakah perdagangan benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk metode yang digunakan dalam artikel ini pendekatan kualitatif, yang dimana menggunakan analisis data sekunder seperti pertumbuhan atau PDB, ekspor non-migas, dan juga indikator makro. Nah, di sini menggunakan studi dokumentasi pada periode 2010 sampai 2020. Untuk hasilnya, perdagangan internasional ini memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terdapat hubungan kuat antar pertumbuhan PDB real dengan ekspor non-migas. Kontribusi ekspor terhadap PDB menunjukkan tren naik secara konsisten dan mencapai sekitar 17,21 pada tahun 2020, yang dimana
Juga dijelaskan di sini adalah faktor lain seperti investasi, pendidikan, dan teknologi turut memperkuat efek perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Keterbatasannya, penelitian tidak menggunakan data primer ataupun survei lapangan, sehingga pengaruh variabel lain terhadap pertumbuhan ekonomi di sini masih belum dianalisis atau secara kuantitatif. Studi di sini juga masih berfokus pada data makro panjang, tidak mengevaluasi dinamika mikro pelaku bisnis ataupun sektor tertentu, dan tidak adanya merinci efek negosiasi perdagangan internasional seperti tarif dan perjanjian dagang secara rinci dalam konteks Indonesia. Nah, untuk kesimpulannya di sini, perdagangan internasional positif dan signifikan itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana peningkatan ekspor, terutama ekspor non-migas, itu memperkuat struktur ekonomi nasional di tengah tantangan global. Nah, untuk fenomena saat ini, globalisasi ekonomi dan integrisasi integrasi pasar regional, semisalnya ASEAN itu, dan juga Indonesia tengah meningkatkan peranan ekspor dalam perekonomian nasional. Kaitannya dengan teori di sini, jika dilihat dari teori keunggulan komprehensif, yaitu negara akan fokus mengekspor barang atau jasa yang memiliki efisiensi produk yang lebih tinggi, yang dimana akan terdampak pada kontribusi ekspor non-migas Indonesia terhadap PDB. Teori perdagangan internasional yaitu dibahas mengenai aktivitas ekspor impor, mendorong aliran barang dan jasa teknologi yang terdampak pada pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah teori pertumbuhan ekonomi endogen, yaitu faktor investasi, pendidikan, dan teknologi dapat memperkuat efek perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, selanjutnya artikel dampak globalisasi terhadap bisnis internasional. Sini latar belakangnya itu membahas tentang globalisasi, mengubah struktur ekonomi di alur perdagangan, dan memaksa perusahaan menyesuaikan model bisnis, teknologi, dan kebijakan agar tetap kompetitif. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian berbasis kajian literatur, berupa kajian teori globalisasi, strategi internasional, dan praktis bisnis lintas negara, analisis kualitatif terhadap sumber akademik yang relevan. Untuk catatannya di sini semua temuan berasal dari sintetis literatur atau tidak menggunakan data primer. Nah, untuk hasil utamanya itu ada saya lihat ataupun saya bagi menjadi beberapa, yaitu integrasi pasar, yang dimana kembali lagi globalisasi akan memperkuat integrasi pasar internasional, yang dimana meningkatkan perdagangan lintas negara dan memperluas pangsa negara, pangsa pasar bagi perusahaan yang mampu bersaing. Untuk strategi adaptasinya, perusahaan menyesuaikan strategi kombinasi standarisasi dan juga adaptasi lokal untuk menjawab permintaan regional dan tekanan kompetitif. Untuk akses teknologi dan modalnya, globalisasi mempermudah akses teknologi, modal, dan informasi, mempercepat inovasi dan skala operasi pada perusahaan internasional. Untuk tantangan dan keterbatasannya, meskipun peluang besar, penelitian terbatas pada literatur, sehingga data data berupa data empiris dan juga efek sektoral dalam nasional membutuhkan studi lanjutan menurut saya. Untuk kesimpulannya di sini, globalisasi mengubah lanskap bisnis melalui integrasi pasar, arus modal, dan juga penyebaran teknologi, yang dimana akan menciptakan peluang ekspansi sekaligus kompleksitas manajerial. Untuk rekomendasi strategisnya, rumusan strategi global yang responsif atau gabungan standarisasi efisiensi dengan adaptasi lokal untuk regulasi budaya dan preferensi konsumen. Baik keterkaitan dengan teori, dari teori integrasi pasar global itu mempengaruhi distribusi dan pemasaran. Teori ketergantungan ekonomi itu akan menegaskan interdependensi negara dan perusahaan. Teori strategis global dan adaptasi itu kebutuhan menyeimbangkan globalisasi dan lokalitas. Di mana langkah selanjutnya untuk artikel ini mungkin yaitu perlunya studi empiris terhadap sektor-sektor tertentu di negara untuk mengukur dampak spesifik dan validasi rekomendasi strategi yang diperlukan untuk artikel ini. Selanjutnya adalah bisnis internasional, mengoptimalkan pendapatan dengan mengembangkan pasar di luar negeri. Latar belakangnya itu adalah globalisasi, membuka peluang perdagangan lintas negara, perusahaan perlu memperluas pasar luar negeri untuk meningkatkan pendapatan, dan juga persaingan global menuntut strategi bisnis yang tepat. Metodenya itu adalah kualitatif deskriptif dan studi pustaka. Hasil dari artikel ini yaitu pengembangan pasar luar negeri itu terbukti
menjadi strategi efektif untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Ekspansi internasional memungkinkan perusahaan menjangkau basis konsumen yang lebih luas dibandingkan dengan pasar domestik. Perusahaan perlu menerapkan strategi seperti spesifikasi produk sebagai keunggulan, penyesuaian strategi pemasaran di tiap negara, peningkatan daya saing melalui kualitas dan efisiensi biaya. Keberhasilan bisnis internasional dipengaruhi oleh kemampuan memahami kondisi ekonomi, budaya, dan regulasi negara tajam. Keterbatasan dalam artikel ini itu penelitiannya hanya menggunakan pendekatan literatur saja tanpa adanya data lapangan dan tidak terdapat analisis kuantitatif mengenai peningkatan pendapatan secara spesifik dan tidak membahas studi kasus perusahaan tertentu sebagai contoh empirisnya. Untuk kesimpulannya, dari hal ini yang saya dapat itu adalah bisnis internasional merupakan strategi penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan perusahaan. Pengembangan pasar luas negeri, pengembangan pasar luar negeri itu menjadi solusi untuk menghadapi keterbatasan pasar domestik. Strategi yang tepat dan berbasis teori menjadikan kunci keberhasilan dalam ekspansi global. Fenomena saat ini yang bisa kita tahu adalah perusahaan UMKM harus memanfaatkan e-commerce dan digital marketing untuk menembus pasar luar negeri. Integrasi ekonomi regional seperti ASEAN perdagangan bebas membuka peluang ekspor lebih luas dan juga persaingan global semakin ketat apabila keterbukaan pasar. Selanjutnya adalah gastrodiplomasi Indonesia di Sasano Patum Thailand sebagai bisnis internasional. Nah, di sini artikel ini latar belakang masalahnya itu adalah kuliner sebagai alat diplomasi budaya atau bisa dikatakan gastrodiplomasi. Indonesia memanfaatkan kuliner untuk memperluas pasar internasional dan Thailand menjadi salah satu lokasi implementasi strategi ini. Metode dalam ini adalah penelitian deskripsi kualitatif, yang dimana menggunakan studi pustaka dan analisis kebijakan terkait dengan diplomasi kuliner. Untuk hasilnya itu adalah meningkatkan citra Indonesia di luar negeri, membuka peluang bisnis dan ekspor produk kuliner, dan memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan Thailand. Keterbatasannya itu tidak menggunakan data lapangan langsung dan masih menggunakan data ekonomi belum diukur menggunakan data kuantitatif. Terkait dengan kesimpulannya itu, gastrodiplomasi ini merupakan strategi diplomasi budaya yang efektif untuk mendukung ekspansi bisnis internasional di Indonesia, terlebih di bisnis kuliner menurut saya. Promosi kuliner tidak hanya meningkatkan citra nasional saja, tetapi juga membuka peluang ekspor produk pangan dan rempah. Kolaborasi antar pemerintah, pelaku usaha, dan diaspora merupakan kunci keberhasilan dari strategi ini. Untuk relevansi dengan fenomena saat ini, di era globalisasi, persaingan antar negara tidak hanya melalui kekuatan ekonomi dan politik, tetapi juga melalui budaya. Kuliner menjadi instrumen soft power yang mampu membangun kepercayaan, kedekatan emosional, dan peluang kerjasama ekonomi. Untuk strategi ini relevan dengan tren diplomasi ekonomi kreatif dan penguatan UMKM menuju pasar internasional. Keterkaitan dengan ekonomi, teorinya itu adalah teori soft power, yang dimana pengaruh negara dibangun melalui daya tarik bukan paksaan. Teori diplomasi ekonomi yaitu integrasi kepentingan politik dan ekonomi dalam hubungan internasional. Dalam selanjutnya adalah global marketing strategi, yang dimana adalah adaptasi identitas budaya dalam pemasaran meningkatkan daya saing pasar internasional. Untuk artikel selanjutnya adalah arti pentingnya etika dan tanggung jawab sosial di perusahaan dalam menghadapi bisnis internasional. Untuk latar belakangnya itu adalah globalisasi meningkatkan aktivitas bisnis internasional, perbedaan budaya dan nilai menimbulkan tantangan etika dan praktik bisnis, dan perusahaan perlu menerapkan etika dan tanggung jawab sosial atau SCR dalam menjaga reputasi keberlangsungan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dan juga studi literatur dari buku di jurnal terkait mengenai etika bisnis internasional. Hasilnya dari artikel ini, ketika bisnis membangun kepercayaan dengan regulasi global, maka sangat penting dalam kerjasama lintas negara. CSR di sini membantu perusahaan menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan pemerintah negara tujuan. Penerapan etika tidak hanya menghindari pelanggaran hukum, tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan. Keterbatasan dalam artikel ini menurut saya tidak menggunakan data lapangan dan studi kasus perusahaan tertentu dan masih baru menggunakan analisis yang bersifat konseptual sehingga menunjukkan dampak kualitatif secara langsung.
Kesimpulan dari artikel ini menurut saya adalah etika dan tanggung jawab sosial merupakan strategi dalam menghadapi persaingan bisnis internasional, yang di mana perusahaan yang beretika akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan konsumen di mitra globalnya. Dalam fenomena saat ini, konsumen global semakin peduli terhadap isu lingkungan, HAM, dan transparansi bisnis. Perusahaan yang melanggar etika mudah terkena boikot atau krisis reputasi. Jika kita lihat dari teori bisnis internasional, di artikel ini membahas teori stakeholders, yaitu keberhasilan perusahaan bergantung pada kepuasan semua pihak terkait. Teori legitimas, legimit, legitimat, legitimitas, yaitu perusahaan harus sesuai dengan nilai sosial agar diterima di pasar global. Teori bisnis internasional, yaitu adaptasi terhadap norma dan budaya lokal menjadi kunci keberhasilan ekspansi global. Selanjutnya, evaluasi bisnis internasional di Indonesia. Nah, untuk latar belakang di sini, globalisasi meningkatkan aktivitas di bisnis internasional di Indonesia. Terdapat peluang besar, namun ada juga hambatan tarif, perbedaan mata uang dan budaya, dan perlunya evaluasi terhadap kondisi bisnis internasional di Indonesia. Metodenya masih bersifat pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis literatur yang dimana berhubungan dengan fenomena perdagangan internasional. Untuk hasilnya, artikel ini membahas mengenai bentuk bisnis internasional ada berupa ekspor, impor, lisensi, franchising, dan juga produk luar negeri. Di sini Indonesia memiliki potensi sumber daya dan pasar yang besar, yang di mana hambatannya itu mungkin berupa regulasi, kualitas SDM, politik, dan perbedaan budaya. Untuk keterbatasan artikel ini, sama seperti artikel sebelumnya, bersifat deskriptif atau tidak ada data kuantitatif, tidak membahas studi kasus spesifik secara mendalam juga. Untuk kesimpulannya, bisnis internasional di Indonesia berjalan melalui berbagai mekanisme masuk ke pasar global. Terdapat hambatan struktural yang mempengaruhi pelaku usaha dalam memperluas pasar ke luar negeri. Indonesia masih memiliki potensi besar, tetapi perlu strategi yang lebih matang untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Jika kita lihat dengan kaitan teori, yaitu teori keunggulan komparatif, yang dimana negara cenderung mengekspor produk yang memiliki biaya yang relatif rendah atau kualitas unggul dibandingkan dengan negara lain, yang dimana relevan untuk memperbesar peluang ekspor Indonesia. Teori hambatan dalam perdagangan, yaitu hambatan tarif, kuota, dan regulasi non-tarif merupakan wujud nyata dari tantangan dalam bisnis internasional. Teori ekspansi atau pasar internasional, yaitu menjelaskan tantangan pelaku usaha memasuki pasar global dan ekspor pasif sampai dengan produksi luar negeri. Untuk artikel selanjutnya adalah penerapan etika bisnis dan tanggung jawab dalam IHRM atau International Human Resource Management. Latar belakang kenapa penting yaitu globalisasi mempertemukan perbedaan budaya, hukum, dan standar etika yang membuat IHRM harus lebih sekedar harus lebih dari sekedar efisiensi operasional. Tuntutan stakeholder yaitu transparansi, keberlanjutan, dan praktis etis kini menjadi ukuran legitimasi perusahaan global, dan metode penelitiannya itu adalah pendekatan kualitatif melalui literatur review, analisis teori, dan studi sebelumnya tentang etika bisnis. Hasil dari ataupun temuan dari artikel ini adalah integrasi etika bisnis dan CSR dalam IHRM itu meningkatkan reputasi, membantu menarik, mempertahankan talenta berkualitas, sehingga di sini akan mendorong kepatuhan regulasi internasional dan menciptakan lingkungan kerja yang berkelanjutan. Keterbatasan dari artikel ini yaitu studinya berbasis literatur review tanpa adanya data empiris lapangan dan belum mengeksplorasi studi kasus perusahaan multinasional yang spesifik. Kesimpulan dari hal ini atau artikel ini yaitu di bidang regulasi dan loyalitas, di mana integrasi nilai etika dan CSR itu akan memperkuat reputasi perusahaan dan meningkatkan loyalitas karyawan, khususnya generasi yang valuing purpose, yaitu selanjutnya kepatuhan dan risiko. Kebijakan SDM yang etis membantu perusahaan memenuhi regulasi internasional dan mengurangi risiko hukum serta reputasi. Selanjutnya, kesinambungan bisnis, praktik CSR yang terintegrasi akan mendorong keberlangsungan operasional dan memenuhi ekspansi ESG dari investor dan pemangku kepentingan. Untuk amplifikasinya itu adalah perusahaan multinasional harus merancang kebijakan HRM yang adaptif terhadap konteks budaya dan regulasi, yang dimana akan mengukuhkan komitmen etis melalui pelatihan,
audit kepatuhan dan komunikasi transparan. Berikut artikel yang saya bahas untuk melengkapi tugas UAS saya di mata kuliah bisnis internasional. Terima kasih.